Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rismond sepertinya mulai ketakutan dan juga mulai gemetaran, teman-teman. Kalau kalian ingat beberapa hari yang lalu, Bang Joshua Sinambela, salah satu ahli dan pakar digital forensik, itu membongkar dugaan ijazah palsu dari Rismond. Dan setelah kejadian itu, setelah isu ini tersebar kemana-mana, Rismond kok sekarang tiba-tiba tidak berani menyebutkan kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Aduh, kok begitu Bang Rismond? Nah, selain itu ada video juga di mana Rismond mengatakan bahwa Roy Suryo ini orang yang sangat berbahaya dan juga bodoh primitif. Kok jadi saling serang sekarang kalian? Nah, dan juga ada video dari Anonymous yang mengatakan dirinya hacker, itu membongkar isi chat rahasia dari Roy Suryo, teman-teman. Dan ini sangat mengejutkan. Nanti kita akan lihat dan seperti apa isinya ya. Apakah Roy Suryo ini adalah antek asing? Ataukah dibiayai oleh seseorang untuk menyerang keluarga Pak Jokowi? Nanti akan kita bongkar semuanya, teman-teman. Selain itu, terakhir ada beberapa video analisis di mana Roy Suryo sebenarnya ini salah mengambil langkah dan juga salah menganalisis dokumen yang menyebabkan dirinya akan terancam hukuman yang sangat berat atas tuduhan pencemaran nama baik Pak Joko Widodo. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Itu skripsi atau ijazah? Tahapan pertama, Pak, ya. Untuk orang lulus itu Ada, kan skripsi ya, dulu. Skripsi, oke. Nah, ijazah saya belum, pada saat mengamati itu, mata saya belum terlalu sensitif. Tetapi begitu, jangan ketawa dulu, Bang. Ngeles ya. Ini nggak ngeles nih ilmiah, Mas. Kalau kamu Ilmiah kata Roy Suryo. Ilmiah apanya? Kok mata kurang sensitif dibikin lagi ilmiah ya kan? nggak punya bukti ilmiah, nggak usah ngomong. Ayo dong. Iya, nggak usah ngomong. Bentar, Pak. Jangan saya dilari-larikan. Ayo kita transparan. Buka-bukaan tentang ijazah. Anda ngoprek-ngoprek ijazah Jokowi. Ayo ungkapkan oprek-oprek Anda. Udah pernah lihat belum ijazahnya? Belum. Belum kan? Belum kan? Anda yang belum pernah Skripsinya lihat. udah pernah lihat belum? Tapi ngomongnya banyak ke dunia Skripsinya ngomong udah palsu. saya. Ngaco Skripsinya Anda udah ini. pernah lihat belum? Ini juga Roy Suryo belum pernah lihat ijazah Pak Jokowi, tapi udah teriak kemana-mana ijazah Pak Jokowi palsu ya sama. Roy Suryo terus ngomong-ngomong ini ilmiah. Aduh, ngaca bro, ngaca Roy. Kalau belum Ini lihat nggak jatah usah saya ngomong lah. ngomong, bro. Kita ngomong ijazah, bro. Bro, Iya. jatah saya ngomong. Tadi Anda ngomong nggak saya potong. Coba Anda oprek-oprek tentang ijazah itu yang Anda katakan palsu itu. Coba. Opreng. Begini ya, Pak ya. Oke, silakan. Nah, pengamatan saya secara frame demi frame dari konvers tersebut. Jadi jangan sembarangan ya, nggak ada. Ijazah yang saya tanya. Ijazah bukan Asli apa skripsi. fotokopi ijazahnya? Itu loh ijazah dari yang ditujukan Dr. Siti Asli Sinata. apa Iya, fotokopi? fotokopi. Udah clear. Loh, patternnya sama, Times New Roman. Fotonya juga sama. Ayo terus. Bentar. Ayo. Fotonya juga sama. Kok ya jadi waktu itu? takut bicara tentang ijazah? Ayo dong. Takut bicara Roy Kalau foto Rismond. yang ijazah fotokopi itu apa yang kemudian muncul di Nah, seperti ini sama. Ini kan disebar. Fotokopinya itu sama. Analisanya ya, Pak ya. Ya, Bentar. silakan Mas. Ini bang. Teliti. Oke. Ilmiah Modal ini. mulut. Dokter. Ini Oke. ya, Tapi kan kita nggak bisa bicara ini karena ini kan dari tapi kan medsos. diklaim, Bang. Bukan dari Diklaim sama siapa? Diklaim oleh siapa? Sandi Utama. Ini yang mau kita Bukan yang- counter. Ini Sandi lagi katanya yang mana yang benar? Sigit Tenang. Sunarta juga ini. Ini yang perlu dipakai. kita counter bahwa yang diupload itu palsu. Gini loh Mas Aiman ya. Sekarang dia Data ngomong yang diperoleh diupload itu yang kan palsu. harus yang benar Kemarin dia dong. ngomong ijazah Gimana Jokowi yang sih? palsu. Masa objek Nah, penelitiannya itu yang tulis saja Pak, ijazah siapa itu menurut Nah, Sandi? sekarang Anda ngomong Menurut yang Sandi itu diupload. siapa? Sekarang begini, Bung. Coba buka Lagi mana ini, ini? Bung? Twitternya siapa? Twitternya siapa? Berdasarkan yang Anda analisa ini, ya, Anda analisa dari bahan atau dokumen ini, sekarang Anda sebagai ahli digital forensik, pertanyaan saya, berhak tidak Anda menyatakan ijazah Jokowi palsu? Makanya saya bilang. Jawab pertanyaan saya. Makanya diam dulu. Oke. Aduh. Sekarang kok melempar tuduhan nih Rismond nih? Kok melempar tuduhan Anda? Inilah ahli yang katanya ahli gadungan itu teman-teman ya. Aduh, meneliti sebuah objek, meneliti sebuah dokumen, tapi dia nggak tahu itu asli ijazah Pak Jokowi atau bukan. Ya kan? Ini kan aneh.
Seorang ahli, seorang digital forensik, kalau dia meneliti, dia harus tahu dulu apakah yang diteliti itu asli punya yang bersangkutan atau bukan. Ini ujuk-ujuk langsung bilang ijazah Pak Jokowi palsu lah, fotonya aneh lah, fontnya aneh lah. Padahal dia tidak pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi. Kan ini aneh. Asli ini ahli gadungan, teman-teman. Diksinya segala macam itu sangat rumit formatnya ya. Dan dia paham. Begitu ditanya satelit juga dia paham. Ketika Rismon Sianipar sindir Roy Suryo, orang yang berbahaya luar biasa jahat dan kebodohan primitif. Ditanya CCTV, image, analisis juga dia paham itu. Memang kita harus bagaimana bersuara ya. Orang itu bahaya juga, orang seperti itu bisa menjebloskan orang nggak bersalah di persidangan. Kalau saya lihat ya pada saat kasus dia membela Minahasa ya, itu aduh bahaya sekali orang itu. Nah, makanya Anda sekarang yang diseret Roy Suryo ke penjara. Gitu loh. Kalian bisa lihat lah orang itu ya. Pakar segalanya itu. Termasuk ini, Roy Suryo ini gitu loh. Pakar segalanya, semua dikomentari. Ya kan? Tapi untuk video ini, kita akan tunjukkan kebodohan dia yang paling primitif ya. Ya. Karena ini perlu. Orang ini sangat berbahaya terhadap penggiringan opini publik yang nggak paham apa-apa gitu loh. Dikiranya begitu dia tahu pakai tool dia tahu semua gitu loh. Nah, Anda dulu ngatain Roy Suryo seperti itu. Kok sekarang ikut-ikut Roy Suryo Anda? Berarti Anda sama Roy Suryo sama aja, Rismon. Udahlah. Bahaya sekali kita. Jadi gimana ya? Kita mulai aja lah. Siapa sih sebenarnya Roy Suryo ini ya? Kita lihat Wikipedia-nya coba ya. Ini luar biasa orang ini jahatnya ini. Ya. Dia tidak memiliki keahlian di bidang itu. Tapi ya dia kemampuan komunikasinya memang luar biasa. Dan media exposure-nya ya karena dia jago medsos dan segala macam, pernah menteri. Jadi dia media exposure-nya luar biasa. Meskipun isinya ya omong kosong semua kan. Omong kosong semua. Anda sudah tahu Roy Suryo itu omong kosong. Tapi kok sekarang Anda ikut-ikut Roy Suryo? Berarti Anda omong kosong juga. Halo, saudaraku. Kami adalah Anonymous. Kami tidak lupa. Kami tidak memaafkan. Wow, Dan Anonymous. hari ini, kami bicara karena kebenaran sedang diinjak-injak, dipelintir, dan dijual kepada mereka yang mampu membayar paling tinggi. Kami menyusup melewati lapisan demi lapisan keamanan digital milik seorang tokoh publik, Roy Suryo, seseorang yang selama ini tampil bak bakar di layar kaca, namun menyimpan skenario lain di balik layar ponselnya. Dari balik akun Instagram pribadinya, kami menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar unggahan dan komentar. Kami temukan jejak digital, percakapan rahasia, perintah tersembunyi, dan rencana licik, sebuah persekongkolan sistematis untuk menciptakan ilusi. Narasi palsu tentang ijazah seorang mantan presiden, Joko Widodo. Narasi ini bukan lahir dari data, bukan dari fakta, tetapi dari ambisi. Ada beberapa misinformasi atau bahkan disinformasi yang saya simak itu terjadi juga, Mas Budi. Contohnya begini. Ada disebut kemarin Mas Roy juga waktu klarifikasi Abisan itu juga menyampaikan di situ nggak ada tertera deskripsinya misalnya. Itu nama Pak Kasmujo misalnya. Nah, kalau kita simak dari sumber-sumber ini aja, saya contoh sumber websitenya Kagama misalnya. Waktu tahun 2000 berapa itu Pak Jokowi ketika presiden 2014 kalau nggak salah, bahkan mungkin 2019 dipublish ulang juga. Pak Kasmujo itu kan di acara itu disebut sebagai dosen pembimbing, tapi bukan pembimbing skripsi, pembimbing akademik. Betul. Nah, pembimbing skripsi lain lagi. Nah, semua proses di UGM itu kita mahasiswa punya dosen pembimbing dua, yang satu pembimbing akademik, yang satu pembimbing skripsi. Kalau pembimbing akademik memang dia tidak rata-rata ya, tidak 100% langsung jadi pembimbing skripsi. Betul. Makanya kalau dicari skripsinya juga nggak ada kan gitu. Nggak ada di namanya. Tapi kalau gitu ya, kemudian pembimbing skripsi tentu biasanya orang yang yang bimbing dan itu juga bisa ditelusuri. Nah, kebetulan nama beliau yang bimbing itu profesor siapa itu saya lupa, Pak Sudiro, bukan Ahmad Sudiro, sudah siapa itu sudah meninggal. Roy Suryo, Diva, Rismon kan juga alumni Gajah Mada. Mereka justru melakukan ini demi membela marwah Gajah Mada gitu loh, Bang. Gimana, ini yang kita bilang migrasi berpikir dari akal sehat jadi akal tidak sehat. Akal Kalau tidak orang memiliki sehat, sesuatu yang dia banggakan, dia harus rawat.
Dia harus jaga. Kalaupun kurang bagus, dia harus mempercantik barang yang dia sayang itu. Bukan digembar-gemborkan. Apalagi yang digembar-gemborkan itu dalam perspektif kebenaran. Kan sekarang muncul kebenaran yang perspektif. Menghindar dari kebenaran yang faktual berdasarkan data-data. Wow. Contoh, Jokowi itu terdaftar sebagai peserta Sipen Maru. Peserta tes. Kawan satu angkatannya ada. Absen kuliahnya ada. Dosen-dosennya ada. Pembimbingnya ada. Lulus tahun 1985. Ijazahnya ada. Foto wisuda juga ada ya kan? Jokowi memimpin. Diragukan ijazahnya. Oleh orang yang mengaku alumni dari Gajah Mada juga. Nah, makanya mungkin ya, sebenarnya Tifa, Rismon, Roy Suryo itu sedang merusak citra Gajah Mada, teman-teman. Mereka ini membuat malu Gajah Mada gitu. Mereka dalam tanda kutip menginjak-injak Gajah Mada, teman-teman. Dengan tingkah laku yang mereka lakukan, menggeruduk Gajah Mada, seolah-olah Gajah Mada ini orang yang, maksudnya lembaga yang tidak kredibel, lembaga yang bisa diatur-atur dan segala macam. Ini kan sudah mencoreng nama Gajah Mada mereka ini. Aduh, aneh juga ya. Kan sudah jelas verifikasinya oleh KPU Kota Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat, dan KPU setiap tingkatan sudah menjelaskan ijazahnya Jokowi. Gajah Mada sudah menjelaskan ijazahnya Jokowi. Yang mereka bangun adalah framing karena data yang dia dapatkan, foto yang didapatkan dari media sosial. Nah, terus ini framing mereka, teman-teman. Selain itu yang disebutkan Bapak ini ya. Roy Suryo itu menyebutkan bahwa data-data Pak Jokowi di situs resmi KPU, dan ini dia kutip dari salah satu kuasa hukum yang menggugat Pak Jokowi di Solo. Katanya data Pak Jokowi itu hilang di tahun 2019 dan 2014. Tapi kemarin ketika saya cek di website resmi KPU, ternyata memang nggak ada data Pak Jokowi. Dan bukan hanya data Pak Jokowi yang nggak ada, data Pak Maruf juga nggak ada, data Prabowo juga nggak ada, data Sandiaga Uno juga nggak ada. Jadi semuanya datanya hilang, bukan cuma data Pak Jokowi. Dan data calon presiden dan wakil presiden itu hanya ada di tahun 2024. Nah, ini seakan-akan di framing bahwa Pak Jokowi itu ya menghapus semua datanya di KPU. Ini kan bahaya, teman-teman. Cara berpikir yang bisa merusak masyarakat. Ada satu lagi yang menyatakan, ini giginya kan agak begini, ini kan hidungnya agak begini. Ini soal bagaimana memoto aja kan. Contoh, kita potret satu kertas, kemudian agak miring sedikit ketika difoto. Beda hasilnya dengan kita foto dalam keadaan datar. Ini kan problem. Jadi, migrasi berpikir ini sangat mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa nih TPUA? Ya, pemirsa dimanapun Anda berada. Egy Sujana tiba-tiba sakit. Kok tiba-tiba sakit Egy Sujana? Benar apa yang dipertanyakan tadi sama jurnalistik bahwa ada pemanggilan dari TPUA itu sendiri. Jurnalistik tadi katanya kan. Padahal ya channel-channel itu pendukung mereka aja nih, jurnalistiknya nggak ada. Jadi ada 4 panggilan dalam hal ini undangan klarifikasi. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Egy Sujana MSI. Kemudian yang kedua adalah Profesor, Dr. ya kan? Rismon Sianipa. Doktor, yang ketiga adalah Dr. Roy Suryo. Dr. Dan Roy yang Suryo keempat adalah Dr. Tifauzia. Dr. Tifa. Ya, jadi 4 orang ini dilayangkan surat pemanggilan klarifikasi oleh Polda Metro Jaya pada hari Kamis besok ya. Kapan surat itu datang atau kapan surat itu diterima dari Polda? Ya, jadi 2 hari lalu pihak-pihak tersebut telah menerima surat pemanggilan dari Polda Metro Jaya terkait undangan klarifikasi, dan ketiga orang sudah mengkonfirmasi untuk datang langsung ke Polda Metro Jaya, yaitu beneran ya nih Rismon, kemudian Dr. Roy Suryo, dan yang ketiga adalah Dr. Tifa. Sementara untuk Prof. Egy Sujana sendiri, dalam saat ini beliau masih dalam keadaan sakit. Aduh, ya, jadi sakit ada Egy Sujana ya kan. Pihak rumah sakit
yang menyatakan bahwa Egy Sujana memang butuh perawatan lebih lanjut. Kenapa dia? Yang cukup. Sehingga pada hari Kamis besok beliau Egy Sujana nantinya tidak bisa mendatangi Polda Metro Jaya. Bahkan Egy Sujana kemudian mewakilkan kepada keluarganya untuk bisa membawa surat keterangan ya dari rumah sakit, hasil dari pemeriksaan lab. Ada fotonya nggak beneran sakit? Hasil lab apa? Cek darah doang kah? Atau cuma ronsen biasa doang kah? Jelasin dong sakit apa gitu. Jangan omong-omong, jangan sampai sakit-sakitan doang ya kan? Saja beliau dalam keadaan sakit gitu. Jadi dari keempat terlapor yang dimintai keterangan klarifikasi, hanya 3 yang bisa datang ke Polda Metro Jaya pada hari Kamis nanti, sedangkan Egy Sujana ada halangan sakit sehingga diwakilkan kepada keluarganya untuk bisa membawa surat keterangan dari rumah sakit, hasil labnya untuk ditunjukkan ke penyidik. Jadi saat ini TPUA sudah melakukan koordinasi dan lucu juga abang sampai ini. detik ini sudah ada sekitar 45 kuasa hukum yang secara sukarela bergabung untuk mensupport daripada pihak terlapor. Nggak 1000 aja yang gitu. dilapor oleh Joko Widodo. Kami sangat bangga dengan ijazah kami, gitu. Dan kami sangat terbangga-bangga, gitu. Bukan malah terhina-hina, gitu loh. Apa ada orang yang lulus susah di atas Gajah Mada yang sangat terkenal, kemudian merasa sehina-hinanya? Kalau kami sebangga-bangganya, Mas Tifal. Pak Jokowi bukan merasa terhina bahwa dia alumni UGM. Ketawa Roy, ketawa. Itu yang membuat dia menjadi pada posisi presiden 2 periode, dan ijazah itu yang dipergunakannya yang membuat dia merasa terhina, sehina-hinanya, martabatnya, kehormatannya diserang adalah ketika ijazah yang dia pergunakan, dia peroleh itu dengan sebaik-baiknya itu dia pergunakan untuk menjadi presiden 2 periode dikatakan palsu. Kemudian terus-menerus itu dibangun narasi-narasi seolah-olah Pak Jokowi ini telah menggunakan ijazah itu untuk menjadi wali kota, gubernur, presiden ya, dengan dasar hantam terus abangku ijazah yang tidak benar. Itu narasi itu di publik menjadi gaduh, itu yang membuat Pak Jokowi menjadi terhina dan melapor, bukan karena beliau alumni UGM. Jangan dibolak-balik Mas Roy. Jangan dibolak-balik Mas Roy. Inilah mungkin ya yang dimaksud oleh Rismon. Roy Suryo ini berbahaya teman-teman. Berbahaya sekali gitu. Statement-statementnya ya bisa membuat orang masuk penjara. Salah satunya Rismon. Dan bodoh primitif katanya kan. Dulu Rismon masih sadar teman-teman. Dulu Rismon masih sadar. Sekarang kok dia nggak sadar gitu. Dia ikut-ikut Roy Suryo. Aduh kok bisa. Dulu ngata-ngatain Roy Suryo, sekarang kok ikut Roy Suryo Anda. Aduh kasihan banget orang ini ya. Sama aja menjilat ludahnya sendiri teman-teman. Aduh kasihan Rismon. Apalagi kemarin dugaan ijazah palsunya terbongkar ya kan. Aduh, dan dibongkar oleh pakar digital forensik yang asli. Asli nih, bukan omon-omon, Bang Joshua Sinambela. Bukan omon-omon nih pakar digital forensiknya teman-teman. Dan tadi Rismon nggak berani lagi ya sebut ijazah Pak Jokowi itu palsu. Aduh, kita kecewa nih. Kemarin teriak 1000%, 1.000.000% palsu, sekian persen palsu. Aduh. Mana ini gerakan-gerakannya, orasi-orasi garangnya nggak keluar lagi ya kan? Di-stut satu kali sama pendukung Pak Jokowi langsung diem dia, langsung nggak bisa ngomong skripsi lah, apalah, frame for frame lah. Aduh, inilah ya orang kalau mungkin nggak ngerti dengan bahasa-bahasa tinggi yang disebutkan oleh Roy Suryo dan juga Rismon. Mungkin termasuk dengan pendukung mereka kali ya, yang selama ini mendukung mereka. Itu kayaknya mereka nggak ngerti deh apa yang diomongin oleh Rismon dan juga Roy Suryo. Mereka iya aja, oh iya ya. Jadi dia terpukau gitu, terlena atas omon-omon dari yang katanya ahli. Padahal ahli gadungan teman-teman. Aduh, karena ya kenapa saya bilang nggak ahli gadungan, komunitas digital forensik
komunitasnya Joshua Sinambela itu sudah mengatakan bahwa ya itu ahli gadungan teman-teman, dan mereka menertawakan teori-teori dan juga praktek-praktek digital forensik yang dilakukan oleh Rismond dan Roy Suryo. Emang 2R ini meresahkan teman-teman, meresahkan banget gitu, membuat kita terlena. Bagi yang nggak ngerti ya, kalau yang ngerti ya biasa aja gitu, nggak ada yang spesial. Malah kita heran kok yang diteliti hasil dari internet, hasil yang mereka dapat dari internet, terus kemudian menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal dia belum tahu nih apakah yang diupload itu asli ijazah Pak Jokowi atau palsu. Nah, kan ini yang menjadi problem dari mereka teman-teman yang katanya ahli gitu ya kan. Dan ya Rismond, Tifa, Roy Suryo ya mereka sedang meruntuhkan marwah dari UGM. Mereka tidak mempercayai UGM, mereka menuduh UGM itu diatur-atur oleh satu orang. Ya masa iya sih kampus diatur oleh satu orang, kan nggak masuk akal teman-teman. Dan inilah nanti yang akan kita tunggu. Semoga mereka cepat masuk penjara, biar kita lega, biar kita enak, biar kita santai lagi, biar tidak ada kegaduhan di dunia maya, di media sosial karena omon-omon mereka. Ya itulah teman-teman yang kita harapkan ya. Dan sayang sekali ya Egy Sujana sakit. Ketabrak motor kah? Atau ketabrak mobil? Yang mana yang benar nih? Ataukah pura-pura sakit? Aduh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.